يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, yaitu dalam rangka kita untuk mencari tahu, mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada LDI. Kebetulan kami meneliti LDI itu sudah cukup lama, 2 periode kepemimpinan LDI, mulai dari 2015 sampai periode pertama ini 2014, 2020, kemudian 2020 sampai 2020. Artinya cukup untuk kami melakukan kajian dan penelitian. Kami sudah beberapa kali datang ke tempat-tempat yang menjadi pusat penggelekan kader LDI, seperti di Kediri, di Burungan, juga di Jombang. Ketika kami hadir di sana atas fasilitas dari LDI, kami dijamu, ini atur semua kegiatan kami, termasuk dulu itu saya masih ketemu dengan Ustadz Khalil yang salah satunya yang menemui saya, kami. Alhamdulillah dari perjalanan ini, awal ini menurut kami seolah-olah tidak ada masalah, karena kami juga dibawa ke sebuah keuangan perusahaan yang mereka menyampaikan ini adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan kami. Kami satu sisi ternyata bagus, tapi sisi lain tapi kok di luar katanya nggak begini. Rasa ingin tahu inilah yang kemudian terus mencoba untuk menggali. Kemudian kami ditugaskan lagi oleh MUI, datang lagi ke Burungan lagi, juga dengan hal yang sama. Terus ditambah kami diajak ke kelas-kelas, di mana sistem pengajarannya itu menggunakan kitab-kitab hadis, kemudian dimaknai menggunakan makna fikih. Saya pikir ini bagus juga. Tapi ternyata makna-makna fikih ini yang menjadi alat untuk mendoktrin. Artinya ini hadis ini maknanya begini, nggak perlu keluar dari disebut mangkul, karena guru kami, guru dulu jelasnya begitu. Pak Kasimu bifabli jami'an diartikan jamaah. Kan saya dikit-dikit ngerti Ibriti, ngerti Alfiyah itu kan, posisi target jami'an itu kan sudah jelas secara ilmiah. Tapi kok jami'an karena muridnya tidak diajari nahwu sorof, maka itulah yang menjadi rujukan pegangan. Pokoknya dulu waktu mondok di Burungan diajarin jami'an itu jamaah, dimanapun dicetoi itu maknanya berjamaah. Jadi kalau pengen selamat berjamaah, keluar dari jamaah masuk neraka, akhirnya menjadi doktrin. Jadi jamaah nilai selamat surga, nggak jamaah neraka. Nah ini mulai ketemu, awal mulanya seperti itu. Nah kemudian tidak berhenti di sini saja doktrinnya. Kemudian berikutnya yaitu doktrin baiat. Baiat ini menjadi kunci, karena kita juga berpegang pada satu hadis, tapi dengan penafsiran yang sudah menjadi doktrin. Tafsirannya begini, kalau kamu nggak berbaiat dengan imam, kamu sesat dan rokok. Bahkan ada video dari pimpinan mereka yang menyatakan NU Muhammadiyah itu juga sesat dan rokok. Jadi kalau Anda itu benar gitu, berarti dia di surga itu sendirian.
surga tak terbatas, kemudian dia sendirian kan juga sepi juga gitu. Tapi itu kalau benar. Masalahnya kan zona hijau karena orang kan masalahnya gitu. Nah, dari doktrin ini bai'atillah yang kemudian menjadi dasar pemikiran takfiri, dan itu disampaikan secara berulang-ulang. Gitu. Siapapun yang nggak baiat sama imam, ya hukumnya kafir. Kalau kafir masuk neraka. Dampak dari inilah kemudian mereka membuat strategi dengan membuat agar-agar. Ya. Tidak boleh ngaji dengan ustadz di luar ustadz mereka. Ya, karena tadi khawatir pemahamannya goyah dengan mendapatkan informasi baru. Kemudian selanjutnya pembatasan yang ketat lagi ketika ada suami istri yang sudah menikah, terus keluar salah satu wajib untuk dipaksa cerai. Dan ini kasusnya cukup banyak. Jadi ini yang dampak dari doktrin imamah ya, itu ternyata dampak sosialnya cukup besar, termasuk ya, dampak apa itu persekusi dan kekerasan fisik ya. Dan ternyata kekerasan fisik itu masih terjadi sampai sekarang ya. Kemarin dapat info di daerah Surabaya atau mana ada seorang bapak yang keluar dari LDI kemudian dibanting oleh anaknya. Ini kan kalau nggak punya mindset takfir nggak mungkin. Bahkan itu selangkah lagi sudah bunuh gitu. Kalau dibiarkan. Nah, kemudian ditambah lagi ya, mereka selalu berupaya melakukan yang istilahnya strategi untuk meraih berbagai macam pihak dengan mempromosikan bahwa kami ini sudah baik loh, sudah bagus, kami sudah tidak mengikuti ajaran agama dan promo seperti itu. Sementara kami melihat data di lapangan itu tidak seperti itu. Maka ketika mereka diajak diskusi, diajak ya forum-forum terbuka seperti itu pasti sulit untuk bisa hadir karena akan ditelanjangi. Sebab mereka menyembunyikan sesuatu yang batil, sesuatu yang batil kemudian dikemas seolah-olah benar. Nah, kemudian yang perlu kita waspadai bersama dari gerakan-gerakan ini yaitu ya pembodohan secara massal. Jadi umat pengikutnya ya tidak boleh membaca buku karya siapapun, apalagi ngaji dengan siapapun. Kalau ngaji ya hanya versi ustadz mereka, dan mereka menjadikan imamnya yang tidak memiliki latar belakang pesantren, perguruan tinggi, ya ini menjadi sumber agama. Nah ini kan kalau mengutip hadis Nabi kan, babagiyal juhala, akhirnya tersisalah orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti argumentasi Quran hadis ya, isma qiyas misalnya, tapi dijadikan sebagai sumber keagamaan. Ketika ada persoalan-persoalan baru ya pokoknya ya nunggu dawe Mbah Imam ya, pokoknya dawe Mbah Imam. Sementara beliau ini tidak memiliki standar untuk menjadi seorang istilahnya mustahid yang beristihad atau mufti. Karena ya kita bisa melihat sisi latar belakang pendidikan, kemudian apa dari sisi itu pun sudah kelihatan. Maka wa'aftu bi ghairi ilmin, dia akan berfatwa, dia akan berpendapat tanpa ilmu. Ini yang saya menyesatkan itu bisa. Maka ya apa yang kita lakukan ini tidak lain sebagai dakwah untuk memberikan pencerahan bagi orang yang ingin terselamatkan, ya misalnya ngintip-ngintip di YouTube, ya, bener nggak sih ini? Kok bener, kok nampaknya bener juga ya. Terus mencoba mencari perbandingan lagi, kok ternyata di sini tidak sama dengan. Akhirnya muncullah ya teman-teman yang aktif di sana dan merasakan ya doktrin LDI, akhirnya diberikan
keterbukaan oleh Allah ya, bisa melihat yang hak secara dakwah inilah yang harus kita sampaikan ya, baik kepada orang-orang yang masih ada di dalam ya, harapannya mereka terbuka wawasannya. Itu loh, Islam yang sesungguhnya itu nggak seperti itu. Kamu itu didoktrin dengan ini tujuannya ya, tujuan akhir dari semua doktrin itu ya, kalau kita simpulkan ada di Isrun. Isrun itu ya iuran secara rutin ya, tanpa ada melalui kelembagaan ya, seperti lembaga amil zakat dan sebagainya. Nah, ini menurut saya yang ujung dari sebuah doktrin itu berakhir pada kepentingan ekonomi. Maka ketika jamaahnya itu ya mantuk-mantuk saja, nah ini ya peluang masih ada. Tapi kalau ketika jamaahnya sudah mulai kritis, jamaahnya sudah mulai memberanikan diri, itu resikonya ya semakin mengalami penurunan ya, jumlah jamaah. Dan dampak dari gerakan penyadaran ini yang ternyata cukup luar biasa. Orang-orang yang akhirnya mencari jalan benar. Ada beberapa kasus yang saya tangani, yaitu ada seorang mahasiswa, dia punya bapaknya Muhammadiyah, kemudian ibunya itu ternyata ikut pengajian LI. Anaknya stres karena tiap hari bapak ibunya yang ada yang berantem. Ibunya menganggap bapaknya itu masih kafir, ya, tapi dalam satu makna. Terus saya dipanggil oleh MUI untuk menjelaskan. Nah, kita tak kasih buku yang dibikin oleh komisi pengajian. Mereka bertanya anaknya, Pak, ya sebenarnya SRI seperti apa sih? Nah, kalau mau tahu, ini 12 penyimpangan-penyimpangan yang ada lagi, inilah yang menjadi akar masalahnya. Nah, oleh itu anaknya bisa ragu. Nah, ini dari MUI sudah membuat buku dan ini sudah ditemukan 12 poin ya, di antara penyimpangan ini itu tetap di RDI atau ikut MUI. Nah, terus jawab saya ikut MUI. Akhirnya rangkulan ya, anaknya saking senangnya, kemudian setelah itu bapak ibunya juga rangkulan, saling memaafkan. Jadi artinya buku yang dibikin oleh tim ini memberikan manfaat cukup praktis bagi orang umum. Kalau ingin tahu apa sih masalah LDI, ya baca buku itu. Kemudian yang terbaru ya, ada yang nulis di email MUI, kirim ke saya. Ada seorang mahasiswi di Surabaya, dia sedih ya kan, karena bapak ibunya itu jamaah LDI. Sementara dia ini sudah mulai paham. Memang ya dia merasa tidak boleh ngaji ke sana kemari, tapi dia di luar itu nyari pengajian lain. Ya. Terus akhirnya dia mulai memahami. Oh iya, berarti ini nggak benar ini. Terus akhirnya mungkin dia istilahnya punya pacar yang dalam proses untuk proses ya nikah, konsultasi dengan ini. Pak, bagaimana kalau bapak saya tidak mau menikahkan saya? Karena calon suami saya ini dia orang non LDI. Kemudian sudah saya jawab ya, dan akhirnya anaknya ini sudah ya, oh terima kasih ya, bahwa di dalam Islam ini ya tidak istilahnya ada masalah itu diselesaikan, bukan mempersulit di dalam mencari solusi dalam masalah itu. Jadi ini jelas, kalau memang bapaknya nanti diizinin nggak mau menikahkan, ya sudah ngangkat wali dengan alasan ya bapaknya yang termasuk wali muslim tidak menikahkan. Apa alasannya? Ya doktrin LDI bahwa suaminya yang sebenarnya ya bersyahadat, ya berislam, karena tidak baiat dengan imamnya dianggap masih. Jadi dampaknya sampai seperti itu. Karena anaknya ya sebagai manusia pada umumnya ya
Inilah nikah secara normal, ada bapak ibunya. Dan kejadian seperti ini hampir merata, termasuk di Samarinda juga ada sama yang saya dengar. Jadi kalau ada suami istri berpisah, bagaimana caranya memaksa mereka untuk cerai? Walaupun statusnya terkadang masih istri sah, tapi mereka dengan segala cara. Ini kan ya kalau kita lihat ini persoalan topik sampai menghalalkan segala cara, persoalan agama yang sudah sifatnya ya usuli, ya, kemudian diacak-acak. Ini dampak dari persoalan topik tadi. Maka dengan buku yang telah diterbitkan oleh buku ini, ya sebagaimana telah diputuskan oleh pimpinan melalui rapat Dewan Pimpinan MUI, jadi buku itu prosedurnya sudah mengikuti prosedur yang resmi, mulai dari tim pengajian, kemudian naik ke rapat Dewan Pimpinan MUI, sudah diputuskan, kemudian sampai pimpinan umum, semua sudah tahu, ya buku itu ya boleh untuk istilahnya disosialisasikan, boleh untuk dikaji, karena ini menjawab persoalan yang terkait dengan LDI. Maka mudah-mudahan dari bedah buku ini paling tidak memberikan ya dampak positif bagi orang yang mau masuk dengan baca itu ya nggak jadi, atau yang sudah masuk kecebur dengan baca itu mudah-mudahan diharapkan bisa mengatasi bisa. Inilah tujuan dari kita mengadakan bedah. Kemudian selanjutnya posisi penelitian LDI ini itu dari tim kami sudah selesai. Kemudian kita laporkan pada pimpinan MUI. Setelah itu tahun 2021 ya, tahun 2002 di Mukernas MUI seluruh Indonesia itu sudah diputuskan bahwa MUI memutuskan LDI masih dalam pembinaan. Terus diputuskan waktu itu seluruh anggota LDI tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus MUI di semua tingkatan. Itu di MUI pusat sudah, kemudian di beberapa MUI lain juga sudah, termasuk di Solo Raya ya, itu sudah, masuk di Surabaya. Ya. Tapi memang RI sudah pintar juga, dia mencari celah. Kira-kira ada mau nggak yang diajak untuk negosiasi. Tapi kalau kita punya prinsip, ya insya Allah kita akan bicara yang hak, ya, dengan cara yang hak. Nah, terus 2023 ya itu juga diputuskan yang sama, masih dalam pembinaan. Tapi pembinaan 2023 masuk 2004 ini yang terakhir. Nah, sebagai ketua tim pembinaan yaitu ya Pedi, ya, kami dan Prof. Itu sebagai timnya. Nah, ini waktunya tinggal bulan Desember. Maka nanti hasil kajian kami di lapangan, laporan-laporan MUI dan laporan-laporan itu fakta-fakta yang ada di lapangan nanti akan kami kumpulkan dari tim yang dipimpin oleh YSUPD inilah yang nanti akan memberikan laporan kepada pimpinan. Nah, selanjutnya setelah kita meyakinkan dengan fakta-fakta dan data-data, ya selanjutnya terserah pimpinan apakah didisposisi ke komisi fatwa berarti akan berakhir dengan fatwa. Ini ya kira-kira PK yang akan datang itu seperti itu. Jadi ya sudah paham lah, pasti mereka itu ya melakukan berbagai macam segala cara, tapi ya kita ini sudah tahu bahwa ini ada penyakit ya. Kalau dia mau itu dirangkul ya, penyakitnya ini sembuhin dulu gitu, maunya dirangkul tapi penyakitnya diumpetin gitu. Ini yang agak menjadi problem di sini. Nah, mudah-mudahan dari kajian ini ya bisa kita tahap untuk selanjutnya pembahasan soal pembinaan nanti akan disampaikan secara teknis oleh YSUPD selaku Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون